Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang terkait dengan bab 4, yaitu analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Afida Ramadina Jadendra S, Kurnia Amirul Prihasmiti, dan Akbar Rizky Putra. Untuk pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, pada bahasan awal ini kita akan membahas mengenai analisis biaya volume laba atau CVP, kemudian ada titik impas dalam jumlah unit, dan juga total penjualan dalam dolar. Nah, analisis biaya volume laba atau CVP ini memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun tetap, volume penjualan, dan harga mengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Titik awal dalam perencanaan bisnis itu adalah menentukan titik impas atau yang kita tahu yaitu BEP, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya dan labanya itu 0. Titik tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan analisis biaya volume laba. Kemudian ada laporan laba rugi margin kontribusi. Jadi laporan laba rugi margin kontribusi ini membantu para manajer untuk memahami jumlah yang dikontribusikan ke laba oleh penjualan yang lebih tinggi. Kemudian memisahkan biaya tetap membuat para manajer dengan mudah menghitung laba pada kuantitas penjualan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada titik impas. Jadi titik impas itu dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu yang pertama titik impas dalam unit, dan juga yang selanjutnya ada titik impas dalam penjualan yang satuannya yaitu dolar. Jika laporan laba rugi margin diubah sebagai sebuah persamaan, maka laporan laba rugi margin kontribusi akan lebih bermanfaat dalam memecahkan persoalan analisis biaya volume laba. Persamaan laba operasinya yaitu harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual, kemudian dikurangi total biaya tetap. Sedangkan untuk persamaan pada titik impas dalam unit yaitu total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Nah, selanjutnya kita coba akan menghitung kasus untuk titik impas dalam unit. Jadi titik impas dalam unit itu menjelaskan kepada para manajer mengenai besarnya unit yang harus terjual untuk menutupi semua biaya. Setiap unit yang terjual di atas titik impas akan menghasilkan laba. Kasus yang pertama merujuk pada kasus Whittler bahwa mesin pemotong rumput harus dijual pada harga $400 per unitnya dan biaya variabel per mesin sebesar $325. Total biaya tetapnya adalah $45.000. Yang diminta yaitu pertama menghitung jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual Whittler agar dapat mencapai titik impas. Berarti di sini kita akan menghitung jumlah mesin yang satuannya yaitu unit. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan titik impas yang telah kita tahu perhitungannya pada nomor 1. Langsung saja untuk solusi yaitu seperti ini. Jawaban nomor 1 untuk menghitung berapa jumlah mesin yang mencapai titik impas, kita masukkan pada rumus yang sebelumnya. Untuk rumus pada titik impas per unit itu adalah total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unitnya, yaitu 45.000 dibagi 400 dikurangi 325 sehingga menghasilkan 600 unit. Nah, untuk laporan laba rugi margin kontribusinya berdasarkan jumlah mesin pemotong yang terjual yaitu 600 unit adalah sebagai berikut. Jadi untuk penjualan sendiri tadi sudah ditentukan di sini untuk biaya mesin pemotong rumput harus dijual pada harga 400 per unit. Sedangkan di sini jumlah mesin yang mencapai titik impas 600, berarti
penjualannya dari harga 400 itu dikali 600 unit mesin, sehingga kita bisa dapatkan 240.000. Kemudian untuk total beban variabel ini kita dapat angka 325 dari biaya variabel per mesinnya, kemudian dikali juga dengan 600 unit, sehingga menghasilkan angka 195.000. Nah, total margin kontribusinya ini kita dapatkan dari pengurangan penjualan dan juga total beban variabel, sehingga kita bisa dapatkan angka sebesar 45.000. Kemudian ada total beban tetapnya juga sudah diketahui tadi di sini, yaitu 45.000 juga, sehingga laba operasinya adalah 0. Jadi penjualan 600 unit menghasilkan laba sebesar 0. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahasan yang kedua. Jika sebelumnya adalah titik impas dalam unit, kemudian yang selanjutnya ini adalah titik impas dalam nilai penjualan. Nah, ukuran unit yang terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas perusahaan, bukan unit yang terjual. Variabel yang penting di sini adalah penjualan dalam dolar, sehingga satuannya pun akan dolar. Dalam titik impas dalam nilai penjualan ini, kita bisa tahu dua istilah, yaitu rasio biaya variabel dan juga rasio margin kontribusi. Untuk rasio biaya variabel ini adalah proporsi dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data dalam total atau dalam unit. Yang kedua yaitu ada rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini adalah proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Dan untuk rumusnya masing-masing bisa kita lihat pada layar, yaitu rasio biaya variabel kita pakai biaya variabel per unit dibagi harga jual. Kemudian untuk rasio margin kontribusinya, margin kontribusi per unit dibagi dengan penjualan. Berikutnya kita langsung masuk pada contoh soalnya. Di sini Whittler Company menjual 1000 mesin pemotong rumput pada harga jualnya 400 per unit. Kemudian biaya variabelnya 325 dan biaya tetapnya sebesar 45.000. Kemudian kita diminta untuk pertama yaitu menghitung rasio biaya variabel, yang kedua yaitu menghitung rasio margin kontribusi dengan menggunakan angka dalam unit. Baik, langsung saja ini solusinya. Untuk soal pertama, rasio biaya variabel kita masukkan rumus awal tadi, yaitu biaya variabel 325 dibagi harga jualnya 400, sehingga bisa kita dapatkan rasio biaya variabel sebesar 81,25%. Dan untuk margin kontribusi per unit ini kita bisa hitung untuk mencari berapa rasio margin kontribusi. Margin kontribusi ini bisa kita hitung dengan rumus harga jual dikurangi biaya variabel per unit, sehingga didapatkan yaitu $75. Dan kemudian kita hitung rasio margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual, yaitu 75 dibagi 400, sehingga kita bisa dapatkan untuk rasio margin kontribusi ini sebesar 18,75%. Dan kemudian untuk soal yang titik impas nilai penjualan, kita bisa tahu data ini dengan data soal yang sebelumnya pada titik impas dalam unit dengan data yang sama ya. Jadi untuk penjelasannya yaitu pada slide yang ini. Jadi merujuk pada kasus Whittler ini harus dijual pada harga 400, kemudian biaya variabelnya 325 dan biaya tetapnya 45.000. Kemudian kita hitung untuk yang soal dalam penjualan ini, kita masukkan rumus titik impas dalam penjualan, yaitu total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Total biaya tetap yang sudah diketahui yaitu 45.000 dibagi dengan rasio margin kontribusinya yang di sini yaitu 0,1875, dan kita dapatkan hasil 240.000. Jadi oleh karena itu Whittler Company memiliki nilai penjualan sebesar 240.000 untuk berada di titik impas. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyusun laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan nilai penjualan.
Di sini kita bisa lihat ya, jadi yang terpakai adalah 240.000 penjualannya, kemudian total beban variabelnya kita bisa dapatkan dari angka di sini. Kita bisa pakai rasio biaya variabel untuk total beban variabel, jadi kemudian dikalikan 240.000 yaitu dihasilkan angka 195.000. Kemudian total margin kontribusinya pengurangan dari penjualan dikurangi total beban variabel sehingga didapatkan 45.000, dan juga total beban tetapnya sebesar 45.000 yang sudah diketahui pada soal, sehingga laba operasi menjadi 0. Berikutnya ada unit yang terjual untuk meraih target laba. Ingat bahwa pada titik impas laba operasinya sebesar 0. Nah, bagaimanakah persamaan yang digunakan dalam analisis titik impas? Kita dapat sesuaikan untuk menemukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba. Jawabannya adalah dengan menambahkan jumlah target laba ke biaya tetap. Yang persamaan laba operasi dapat digunakan untuk menemukan jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh target laba. Penyesuaian tersebut ditulis dalam persamaan jumlah unit untuk memperoleh target laba, yaitu total biaya tetap ditambah target laba, kemudian kita bagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Yang selanjutnya yaitu pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Jika sebelumnya yaitu unit, yang terjual sekarang yaitu pendapatan penjualan. Nah, besarnya penjualan yang dibutuhkan agar dapat mencapai target laba operasi membuat para manajer bergerak dari titik yang menghasilkan laba 0 ke titik yang menghasilkan laba positif tertentu. Para manajer menyadari mudahnya untuk menggunakan penjualan aktual pada setiap titik dalam suatu waktu untuk menentukan seberapa dekat atau jauh dari titik impas. Untuk penyesuaian tersebut dapat ditulis dalam persamaan, yaitu total biaya tetap tambah target laba dibagi dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu Bitlar Company menjual mesin pemotong rumput pada harga 400 per unit, kemudian ada biaya variabel 325 per unit, dan juga total biaya tetap sebesar 45.000. Kemudian yang diminta yaitu satu, menghitung jumlah unit, kemudian yang kedua menghitung penjualan untuk memperoleh target laba yaitu 37.500. Untuk solusinya, kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya tadi. Untuk jumlah unitnya, kita masukkan persamaannya, kita masukkan angkanya, dan didapat hasil yaitu 1.100 unit. Nah, 1.100 unit ini artinya yaitu jumlah unit 1.100 akan menghasilkan target laba yaitu sebesar 37.500. Kita bisa susun pada laporan laba rugi di bawah ini, yaitu dengan jumlah 1.100 unit akan mencapai perolehan laba operasi sebesar 37.500. Kemudian yang kedua yaitu untuk menghitung penjualan dalam dolarnya, pertama-tama kita harus menentukan dulu rasio margin kontribusi yang sudah kita masukkan rumusnya juga, kemudian kita masukkan angkanya dan didapatkan untuk rasio margin kontribusinya sebesar 18,75%. Nah, kemudian kita masukkan dalam rumus penjualan dalam dolar yaitu target laba ditambah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi tadi, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 440.000 dolar. Nah, 440.000 dolar ini kita bisa susun juga pada laporan laba rugi margin kontribusi. Berdasarkan pendapatan penjualan sebesar 440.000 ini menghasilkan target laba operasi sebesar 37.500. Jadi kita bisa dapat simpulkan untuk pertanyaan yang sebelumnya yaitu jumlah unitnya untuk menghasilkan target laba yaitu 1.100, sedangkan untuk penjualannya yaitu sebesar 440.000. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai grafik hubungan antara biaya, volume, dan laba. Grafik ini merupakan sebuah cara atau
alat bantu yang digunakan oleh seorang manajer dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Di antaranya yaitu untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana pengaruh dari perubahan penjualan terhadap titik impasnya. Dan yang terakhir yaitu digunakan sebagai alat atau acuan untuk mengambil sebuah keputusan dan sebagai acuan dalam merencanakan suatu strategi dalam jangka pendek. Grafik hubungan antara biaya, volume, dan laba ini terdiri atas dua grafik hubungan, yaitu yang pertama grafik hubungan antara biaya dan volume. Grafik ini merupakan sebuah grafik yang menggambarkan sebuah hubungan antara laba operasi perusahaan dengan jumlah unit yang berhasil dijual oleh perusahaan. Pada grafik ini menggunakan persamaan laba operasi dengan rumus harga jual dikali dengan unit terjual dikurangi dengan biaya variabel dikali unit terjual dan dikurangi dengan biaya tetap total. Dan untuk grafik yang kedua yaitu grafik hubungan antara biaya, volume, dan laba. Grafik ini merupakan grafik yang memperlihatkan bagaimana hubungan antara biaya, volume, dan laba dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biayanya dalam satu grafik yang sama. Untuk grafik ini menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan pendapatan dan persamaan total biaya. Untuk rumus pendapatan dapat diperoleh dengan harga jual dikali dengan jumlah unit. Dan untuk persamaan total biaya dapat dirumuskan dengan biaya variabel per unit dikali dengan jumlah unit ditambah dengan biaya tetapnya. Grafik hubungan antara biaya, volume, dan laba ini juga memiliki beberapa asumsi, di antaranya yaitu fungsi biaya dan fungsi pendapatan berupa garis linier. Yang kedua, harga dan biaya diketahui dengan pasti. Yang ketiga, produksi sama dengan penjualan, dan yang keempat, bauran penjualannya konstan. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan grafik hubungan biaya dan volume. Diketahui, sebuah perusahaan Tyson Company memproduksi satu jenis produk. Dari penjualan produk tersebut diperoleh data sebagai berikut. Untuk total biaya tetapnya yaitu $100, biaya variabel per unitnya $5 dan harga jual per unitnya $10. Dengan perhitungan menggunakan persamaan laba operasi diperoleh persamaan laba operasi yaitu L sama dengan 5X dikurangi 100. Atau jika digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan menghasilkan grafik seperti berikut ini. Dari grafik tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, saat perusahaan tidak dapat melakukan sebuah penjualan, maka perusahaan akan mengalami sebuah kerugian operasional sebesar $100. Yang kedua, saat perusahaan ingin mencapai sebuah titik impas, atau laba operasionalnya sama dengan 0, maka perusahaan harus mampu menjual produknya sebanyak 20 unit. Dan begitu pula saat perusahaan ingin memperoleh laba operasional sebesar $100, maka perusahaan harus menjual produknya sebanyak 40 unit. Dengan menggunakan kasus yang sama, contoh penerapan dari grafik hubungan antara biaya, volume, dan laba pada perusahaan Tyson Company, maka dengan data yang sudah diketahui akan diperoleh persamaan biaya dan persamaan pendapatannya sebagai berikut. Untuk persamaan biayanya akan diperoleh persamaan 5X plus $100 dan untuk persamaan pendapatannya akan diperoleh persamaan 10X. Atau jika kedua persamaan tersebut digambarkan dalam sebuah grafik akan membentuk grafik seperti berikut ini. Dari grafik tersebut diketahui beberapa hal, diantaranya yaitu dari persamaan pendapatan dapat diketahui saat produk terjual 0, maka pendapatan yang diperoleh adalah 0 juga. Sedangkan saat produk terjual 40 unit, maka pendapatan yang diperoleh adalah $400. Dan dari persamaan total biayanya, saat produk terjual 0 unit, maka total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $100. Total biaya ini disebabkan oleh biaya tetap produksi dan akan berubah karena jumlah produk yang terjual oleh biaya variabel produksi. Dari kedua persamaan tersebut akan diketahui sebuah titik pertemuan yang merupakan titik impas atau BIP. Titik ini menunjukkan jumlah unit yang harus dijual dan pendapatan minimal yang harus diperoleh oleh perusahaan agar tidak mengalami sebuah kerugian. Pada grafik tersebut akan dibagi menjadi dua wilayah atau area. Untuk area yang pertama, yaitu berada di atas titik impas,
yaitu merupakan wilayah laba karena pendapatan lebih besar daripada total biaya yang harus dikeluarkan. Dan untuk area atau wilayah yang kedua yaitu berada di bawah titik impas, yaitu merupakan wilayah rugi karena total biaya lebih besar dari pendapatannya. Untuk selanjutnya akan diilustrasikan bagaimana hubungan dari variabel-variabel dalam GVP dengan menggunakan contoh kasus pada lots company yang memproduksi dan menjual satu jenis produk. Dapat diketahui informasi data sebagai berikut. Untuk harga jual per unitnya $10, biaya variabel per unitnya $5, dan biaya tetapnya $10.000. Dan berdasarkan data tersebut, dapat diketahui BEP dalam unitnya dengan menggunakan margin kontribusi. Maka akan diperoleh titik impas dalam unitnya sebesar 2000 unit. Dan selanjutnya akan dicari persamaan pendapatan dan persamaan total biayanya. Untuk persamaan pendapatan diperoleh 10x dan persamaan total biayanya diperoleh 5x plus 10.000. Atau kedua persamaan tersebut dapat dihubungkan dengan jumlah unitnya dalam tabel berikut ini. Dan dengan berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh grafik sebagai berikut, di mana diketahui pertemuan dari persamaan biaya dan persamaan pendapatan berada pada koordinat 2000, 20.000, di mana perpotongan tersebut merupakan titik impas dari unit maupun dari titik impas dolarnya. Pengaruh dari perubahan harga jual. Jika diilustrasikan terjadi perubahan harga jual menjadi $12, maka akan menambah margin kontribusi menjadi $7 dan akan mengurangi titik impasnya menjadi 1.429 unit. Dengan berkurangnya titik impas dalam unit, maka juga akan mengurangi titik impas dalam dolarnya. Atau dengan persamaan pendapatan 12x dan persamaan total biaya 5x plus 10.000 diperoleh titik impas dalam dolarnya sebesar $17.143. Atau jika dihubungkan untuk setiap unitnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan dengan tabel tersebut dapat dibuat sebuah grafik. Pada grafik dapat dilihat terjadi perpotongan antara persamaan biaya dengan persamaan pendapatan pada koordinat 1429,17.143 yang menjadi titik impas tersebut. Pengaruh dari perubahan biaya variabel per unit. Jika pada kasus yang sama terjadi perubahan biaya variabel per unit menjadi $6, maka akan menurunkan margin kontribusinya menjadi $4 dan akan menaikkan titik impasnya menjadi 2.500 unit. Dan ini juga akan berpengaruh pada pendapatan dan total biayanya yang pada titik impasnya juga akan naik menjadi 25.000. Atau seperti yang sudah dijelaskan pada tabel. Untuk lebih jelasnya, pada grafik terlihat bahwa persamaan pendapatan dan persamaan biaya berpotongan pada titik koordinat 2.500,25.000 yang menjadi titik impasnya. Untuk yang terakhir yaitu pengaruh dari perubahan biaya tetap. Jika pada kasus yang sama diilustrasikan terjadi perubahan biaya tetapnya menjadi $12.000, maka margin kontribusinya akan tetap sama yaitu $5 dan titik impasnya akan naik menjadi 2.400 unit. Hal ini juga akan mempengaruhi pada titik impas dolarnya. Pada persamaan pendapatan dan persamaan total biayanya juga akan ikut naik menjadi $24.000 atau dapat dilihat seperti pada tabel. Dan untuk lebih jelasnya dilihat pada grafik. Untuk persamaan biaya dan persamaan pendapatan terjadi perpotongan pada titik koordinat 2400,24.000. Berdasarkan ketiga ilustrasi tersebut dapat dijelaskan atau diambil kesimpulan bahwa saat yang naik adalah biaya, maka titik impasnya akan lebih tinggi, dan saat yang naik adalah harga jualnya, maka titik impasnya akan lebih rendah. Baik, untuk berikutnya adalah analisis produk lebih dari satu. Dalam menjalankan bisnis, pihak manajerial harus memastikan bahwa harga yang akan ditetapkan dalam sebuah produk haruslah bertujuan dengan memberikan laba kepada perusahaan, dan bukan sebaliknya.
Tentunya hal tersebut perlu adanya pendekatan lebih intens apabila perusahaan memiliki jumlah produk lebih dari satu. Adapun dalam melakukan hal tersebut, pihak manajerial harus melakukan analisis meliputi biaya, volume, dan laba, atau lebih umum kita kenal sebagai cost, volume, and profit atau GVP. Dari keseluruhan produk yang akan dipasarkan, bertambah dewasa, kian banyak metode yang dapat digunakan oleh manajerial dalam memberikan keputusan. Dalam pengambilan keputusan inilah, manajemen menaruh perhatian besar pada peluang laba pada serangkaian alternatif tindakan yang dihadapi. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Biji Merah Coffee and Roastery adalah sebuah kedai kopi yang menawarkan berbagai macam menu kopi yang berasal dari berbagai daerah. Selain menyediakan makanan dan minuman, kedai kopi juga memproduksi biji kopi yang berasal dari daerah Bolang Mongondo yang berlokasi di Kelurahan Kota Bangon, Jalan Joli Surodo nomor 6, Kecamatan Kota Mobogu Timur, Kota Komabagu, Sulawesi Utara. Nah, berikut ini adalah data penjualan kopi Bugani Blend dan kopi Robusta Modayak periode bulan Januari hingga Desember 2016. Di mana untuk total penjualan produk Bugani Blend itu sebesar 445.500 juta, dan untuk Robusta Modayak untuk total penjualannya mencapai 100.800.000 rupiah. Nah, berikut ini adalah total biaya tetap untuk kopi Bugani Blend pada biji merah kopi dan roasting tahun 2016, di mana pada tahun tersebut dihabiskan untuk biaya tetap produk Bugani Blend sebesar 34.600.000 rupiah. Mungkin kita langsung ke pembahasan saja, di mana untuk margin kontribusi produk Bugani Blend itu pada tahun 2016, dari perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa margin kontribusi Bugani Blend pada 2016 sebesar Rp193.367.600 dan untuk setiap kilonya kurang lebih 65.000 per kilo, dimana artinya bahwa jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya tetap yang ada dari hasil selisih penjualan dan biaya variabel dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 193.367.000 per kilonya. Dan untuk margin kontribusi produk Robusta Modayak pada tahun 2016 sebesar 55.900.000 dan untuk setiap kilonya kurang lebih 66.500, di mana artinya bahwa jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya tetap yang ada dari hasil selisih penjualan dan biaya variabel dalam kurun waktu 1 tahun adalah Rp55.900. Maaf, maksud saya 55.921.000. Lalu untuk poin berikutnya adalah analisis break-even point pada produk Bugani Blend dan Robusta Modayak biji merah kopi and roastery. Titik impas Bugani Blend pada tahun 2016 tercapai apabila unit yang terjual mencapai 531 kg atau dengan total penjualan 79.700.000. Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan akan tidak mencapai laba sama sekali ketika total penjualan adalah sebesar 531 kilo atau 79.715.000. Adapun pada tahun 2016, perusahaan berhasil memperoleh laba hingga 158.700.000.
Dengan kata lain, perusahaan berhasil menjual produk organik blend melebihi dari titik impas yang telah ditentukan. Yang kedua adalah titik impas untuk produk robusta modaya, di mana setelah dianalisis perusahaan harus menjual kurang minimal 195,27 kg atau sebesar Rp23.400.000 untuk mencapai kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Di mana pada tahun berjalan ini, tahun 2016, perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp42.900.000, sehingga sama seperti produk organic blend, perusahaan berhasil menjual produk robusta modaya melebihi dari titik impas produk robusta. Sehingga untuk total laba tahun 2016 itu adalah jumlah dari laba produk organic blend ditambah produk robusta modaya sebesar Rp201.600.000. Poin yang perlu diperhatikan adalah setiap perusahaan tentunya memiliki kriteria penjualannya berbeda-beda, di mana di sini untuk Bijimira Coffee and Roasting mereka menjual 2 produk kopi, yang mana setiap produk kopi ini memiliki titik impas yang berbeda dan memiliki harga jual yang berbeda. Fokusnya di sini adalah perusahaan diharuskan untuk melakukan efisiensi mungkin dan penetapan harga yang tepat, sehingga perlu dilakukannya analisis dalam bentuk biaya, volume, dan produk seperti itu. Maksud saya terkait biaya, volume, dan laba. Baik, berikutnya adalah analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Kalau untuk bab sebelumnya itu kita tidak memasukkan contoh apabila adanya risiko dan ketidakpastian. Pada slide kali ini kita akan memasukkan konsep tersebut. Kemudian bagi kita pahami bahwa semuanya berjalan baik di bisnis ataupun di sektor lain memiliki sifat yang cenderung dinamis. Alhasil, manajerial harus paham dan mengetahui bahwa akan adanya perubahan dalam harga jual, berbagai biaya variabel, dan biaya tetap. Titik impas dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Untuk itu, para manajer dapat menggunakan metode pendekatan GVP untuk meminimalisir ketidakpastian tersebut. Mari kita ambil contoh. Airbus yang berkantor di Prancis melaporkan kerugian pertama pada tahun 2006. Kerugian ini disebabkan oleh berkurangnya volume penjualan dan keterlambatan produksi yang menimbulkan biaya besar dalam merancang ulang pesawat berbadan lebar agar dapat bersaing dengan Boeing 787 Dreamliner. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Airbus menggunakan analisis GVP untuk memperkirakan bagaimana pengurangan dalam biaya variabel dan tetap sebesar 2,6 miliar US dollar dan berbagai pengurangan lainnya dalam pesawat yang berharga 140 juta US dollar per unit akan mempengaruhi laba tahunan Airbus. Kasus lain, yakni perusahaan pelayaran raksasa Mars menambah kapasitas tepat sebelum resesi tahun 2008 mengguncang. Hasilnya, tarif pelayaran begitu rendah sehingga Mars mengalami kerugian lebih dari 2 miliar dolar US di tahun 2009. Kondisi ekonomi yang membaik dan meningkatnya permintaan di atas yang direncanakan di awal membuat Mars berhasil mengumumkan akan memperoleh impas di tahun 2010. Berdasarkan bauran penjualan tersebut, analisis GVP dapat digunakan seakan-akan perusahaan hanya menjual satu jenis produk. Namun saat harga suatu produk berubah, bauran penjualan dapat terpengaruh karena para konsumen mungkin akan membeli produk tersebut lebih banyak atau mengurangi pembelian. Ingat bahwa bauran penjualan yang baru akan mempengaruhi jumlah unit dari setiap produk yang harus terjual agar memperoleh target laba yang diinginkan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita harus paham dulu apa perbedaan antara risiko dan ketidakpastian.
Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa dua hal ini adalah hal yang sama, padahal ada hal besar yang membedakan antara risiko dan ketidakpastian. Kalau risiko itu adalah variabel yang diketahui oleh pihak manajerial perusahaan, sedangkan ketidakpastian adalah dua variabel yang tidak diketahui oleh pihak manajerial. Lalu, bagaimana para manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh manajerial untuk dapat menghadapi risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, manajemen harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kuantitas. Yang kedua, para manajer bergerak dari pertimbangan akan titik impas ke apa yang disebut dengan break-even plan. Dengan kata lain, berdasarkan sifat data yang tidak pasti, mungkin sebuah perusahaan harus mencapai titik impas tertentu. Dan yang ketiga, para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau analisis what if. Dalam contoh ini adalah program spreadsheet. Sangat membantu karena para manajer dapat menentukan hubungan titik impas atau target laba dan kemudian melakukan pengecekan untuk melihat pengaruh dari biaya-biaya dan harga jual yang berbeda atas kuantitas yang terjual. Berikutnya adalah analisis margin of safety produk Botanic Blend dan Robusta Mudayak biji Mary Coffee and Roastery. Sebelumnya, margin of safety adalah jumlah unit yang terjual atau pendapatan yang diperoleh di atas volume titik impas. Ini dapat dikatakan semacam penjualan dikurangi penjualan titik impas, seperti itu. Margin of safety kedua produk tersebut diketahui bahwa angka persentase cukup tinggi. Margin pengaman yang tinggi menunjukkan bahwa titik impas berada jauh di bawah penjualan aktual. Sebaliknya, margin pengaman yang rendah mengindikasikan bahwa biaya tetap tinggi sehingga dituntut untuk mengurangi biaya tetap atau meningkatkan volume penjualan. Sehingga, jika volume penjualan produk Botanic Blend turun sebesar 82,9% atau 365.700.000 dari volume yang diharapkan, maka penjualan akan mencapai titik impas. Dan jika volume penjualan produk Robusta Mudayak turun 76,75% atau sebesar 77.300.000 dari volume yang diharapkan, maka penjualan akan mencapai titik impas. Dengan demikian, margin of safety merupakan jarak antara titik impas dengan volume penjualan yang diharapkan. Margin of safety dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Para manajer yang menghadapi margin of safety yang rendah mungkin harus mempertimbangkan tindakan-tindakan apa saja untuk meningkatkan penjualan atau melakukan penurunan biaya. Nah, untuk yang kedua adalah analisis operating leverage produk Botanic Blend dan Robusta Mudayak biji Mary Coffee and Roastery. Leverage di sini berarti menggandakan usaha yang dilakukan untuk bekerja lebih banyak. Semakin besar muatan yang dipindahkan oleh sejumlah usaha tertentu, semakin besar manfaat mekanismenya. Operating leverage memperhatikan bauran relatif dari biaya tetap dan biaya variabel di suatu perusahaan. Saat biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan meningkat, sehingga margin kontribusi dari setiap unit yang terjual menjadi lebih besar. Perusahaan yang mampu menurunkan biaya variabel dengan meningkatkan proporsi biaya tetap akan memperoleh manfaat dengan peningkatan yang lebih besar dalam laba saat penjualan meningkat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki proporsi biaya tetap yang lebih rendah. Perusahaan dengan operating leverage yang lebih tinggi akan mengalami pengurangan yang lebih besar dalam labanya saat penjualan turun, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa operating leverage adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Apabila kita rumuskan, untuk degree of operating leverage adalah total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Jika biaya tetap yang digunakan menurun,
menekan biaya variabel sehingga margin kontribusi meningkat dan laba operasional turun, maka degree of operating leverage akan meningkat, menandakan peningkatan dalam risiko bauran biaya tetap perusahaan relatif terhadap biaya variabel dengan disebut sebagai struktur biaya. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, tingkat pengeluaran biaya tetap atau operating leverage perusahaan terhadap produk Bugani Blend pada tahun 2016 adalah sebesar 1,22. Perusahaan yang mempunyai biaya tetap tinggi pada umumnya akan memperoleh tingkat operating leverage yang tinggi pula. Dari hasil pengeluaran biaya tetap biji kopi Bugani Blend dapat diketahui bahwa perusahaan mempunyai tingkat pengeluaran biaya tetap yang relatif rendah. Hasil analisis data dapat diketahui bahwa tingkat pengeluaran biaya tetap atau operating leverage perusahaan terhadap produk Robusta Modaya pada tahun 2016 adalah sebesar 1,3. Perusahaan yang mempunyai biaya tetap tinggi pada umumnya akan memperoleh tingkat operating leverage yang tinggi. Dari hasil pengeluaran biaya tetap Robusta Modaya dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki tingkat biaya tetap yang relatif rendah. Berikutnya adalah analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Analisis sensitivitas adalah teknik what if yang memeriksa pengaruh dari perubahan dalam asumsi-asumsi mendasar pada sebuah jawaban. Yang pertama adalah analisis biaya volume laba multiproduk pada biji merah kopi dan roastery. Analisis biaya volume laba atau GVP biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi produk tunggal atau satu produk. Adapun perusahaan yang memproduksi lebih dari satu produk dapat dihitung menggunakan analisis biaya volume laba dengan menggunakan beberapa analisis. Salah satunya adalah analisis bauran penjualan atau sales mix. Bauran perusahaan adalah kombinasi relatif jumlah unit produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dengan menggunakan analisis sales mix, perusahaan dapat menghitung margin kontribusi dari produk-produk yang dijual. Selain itu, perusahaan juga dapat menghitung titik impas dari bauran penjualan produk tersebut. Contoh, pada tahun depan, perusahaan merencanakan akan menjual produk Bugani Blend hingga 3.500 kg dan Robusta Modaya sebanyak 1.500 kg. Sehingga bauran penjualan untuk kedua produk ini adalah 3.500 berbanding 1.500 atau sama dengan 7:3. Adapun perencanaan yang dilakukan perusahaan ini berdasarkan pada penjualan pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini atau tahun 2017 setelah adanya analisis ini, manajer mengambil keputusan untuk menaikkan penjualan sebesar 15% untuk produk Bugani Blend dengan pengeluaran variabel hingga 289 juta dan sebesar 44% untuk Robusta Modaya dengan variabel 64.600.000 rupiah. Perusahaan mengeluarkan biaya tetap untuk kedua produk dengan total sebanyak 54.740.000. Melalui analisis sales mix ini, perusahaan ingin meningkatkan penjualan produk Robusta Modaya dan mempertahankan peningkatan penjualan produk Bugani Blend. Sehingga diharapkan untuk 7 produk Bugani Blend perusahaan dapat menjual hingga 3 produk Robusta Modaya. Nah, di sini adalah estimasi perkiraan perusahaan. Target margin kontribusi diperoleh dari margin kontribusi dikalikan dengan sales mix dari masing-masing produk. Untuk margin kontribusi sendiri untuk produk Bugani Blend itu adalah penjualan dikurangi biaya variabel, yaitu 150.000 dikurangi 82.000 ditemukan hasil 67.156 rupiah. Dan untuk margin kontribusi kopi Robusta Modaya yaitu 120.000 dikurangi 43.000 sehingga ditemukan angka 76.000.
Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah yang tersisa untuk menutupi biaya tetap yang ada dari hasil penjualan dan variabel ataupun margin kontribusi, baik itu biji kopi Bugani itu adalah 67.000 dan untuk kopi Robusta Modayak adalah 76.000. Nah, untuk biaya break even point itu kita menggunakan rumus F+1 per paket margin kontribusi, di mana margin kontribusi di sini ada 54.740.000 yang berasal dari total penjualan dikurangi biaya variabel. Untuk produk Bugani ini berdasarkan perhitungan sales mix tersebut, kedua produk perusahaan terdapat bauran penjualan sebesar 7:3. Diketahui bahwa setiap penjualan 7 kopi Bugana Blend, perusahaan mengharapkan dapat menjual 3 kg kopi Robusta, sehingga paket margin kontribusi dari kedua produk tersebut adalah 700.000. Dan terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 terkait analisis biaya, volume, dan laba. Untuk berikutnya silakan dapat melakukan ataupun dapat mengajukan pertanyaan melalui